teman-teman farm, kali ini kita sedang berada di kebun pare. Topik kali ini kita akan membahas mengenai manfaat penggunaan lanjaran untuk tanaman sulur, terutamanya pare. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai bagaimana kita melakukan pemasangan, terus bagaimana kita melakukan perawatan pada lanjaran ini supaya nantinya pohon-pohon tanaman sulur ini bisa bisa terbantu dengan adanya lanjaran-lanjaran ini. Nah, ini dia kondisi tanaman-tanamannya yang sudah diberi lanjaran dan juga sudah mencapai batas atas para-para. Nah, beginilah kondisi tanaman pare. Maksudnya beginilah kondisi lanjaran yang kita gunakan untuk tanaman pare. Kita itu menggunakan lanjaran bambu. Seperti bisa dilihat di sebelah sana juga semuanya sudah ditancapkan lanjaran. Nah, lanjaran atau ajir adalah sebuah, ya bisa dibilang alat ya yang sederhana gitu untuk menyangga ataupun menopang supaya tanaman-tanaman pare ini itu tidak ambruk atau tidak rubuh ke depannya gitu. Karena ini adalah tanaman sulur, di mana tanaman-tanaman ini bisa bentuknya itu sangat panjang, jadi kemungkinan besar nanti jika tidak diberi lanjaran itu akan roboh karena bebannya itu berat gitu di tanaman-tanaman itu sendiri. Dan juga ini juga sebagai tempat merambatnya tanaman gitu. Selain itu ini juga untuk membuat tanaman itu mendapatkan sirkulasi udara dan juga sinar matahari yang merata ya, karena tanaman itu dipaksa untuk bisa tumbuh ke atas. Nah, selain itu pemberian lanjaran itu berfungsi sebagai penopang tanaman ya, tadi saya sebutkan mungkin ya, supaya tidak roboh ya. Apabila tanaman seperti ini tidak beri tanaman apabila tanaman ini tidak diberi lanjaran, terutamanya di musim hujan dengan curah hujan yang tinggi, apabila nanti ada terkena tiupan angin, maka kemungkinan besar itu juga akan roboh ya apabila tidak ada lanjaran. Yang selanjutnya, dengan adanya lanjaran ini tanaman itu bisa tumbuh lurus ke atas gitu. Jadi bisa langsung tumbuh lurus ke atas seperti ini, dan juga dengan adanya lanjaran ini itu bisa mencegah tanaman itu tumbuh bengkok. Seperti ini contohnya, ini sudah diberi lanjaran pun tetap bengkok gitu, apalagi jika tidak diberi lanjaran. Nah, kedepannya nanti ini harus ditali supaya tetap tumbuh ke atas. Talinya itu adalah yang seperti ini ya, bisa menggunakan tali rafia ataupun tali-tali jenisnya. Yang penting tanaman-tanaman itu nanti bisa bertumbuh ke atas seperti ini. Dan ini juga sudah saya tali sebanyak berapa ini, sekitar 4 ya, satu lanjaran sekitar 4 tali, dan di atas sana sudah tidak perlu memerlukan tali. Nah, untuk tanaman pare ini adalah tanaman yang bisa dirempel daun, sehingga nanti dengan adanya lanjaran seperti ini, ketika daun-daun di bawah itu dirempel, otomatis nutrisi yang akan diserap oleh tanaman itu bisa langsung ke atas ya, ataupun langsung ke buah, sehingga nantinya nutrisi yang diserap itu akan semakin maksimal, karena kita yang butuhkan dalam budidaya pare ini adalah buahnya ya itu. Kemudian selain itu, dengan adanya lanjaran seperti ini, otomatis proses fotosintesis itu bisa bisa optimal ya, karena memang nantinya cahaya matahari itu bisa langsung diserap oleh tanaman, karena ya memang ini daunnya itu menghadap ke atas dan tidak ada daun-daun yang di sampingnya, jadi otomatis proses fotosintesis pun akan berjalan maksimal. Nah, bahan untuk membuat lanjaran ini bermacam-macam ya teman-teman, bisa dari bambu, kayu ataupun tali. Nah, pada kali ini itu pada tanaman pare ini kita menggunakan bambu sebagai lanjarannya, yaitu menggunakan bambu tali dan juga bambu ampel.
Nah, apabila memang kondisi di wilayah teman-teman itu sulit didapatkan bambu, itu teman-teman bisa menggunakan tali. Kebetulan di sini juga ada pohon bambu atau kebun bambu. Jadi untuk mendapatkan bambunya itu mudah dan juga gratis ya. Jadi kita memutuskan untuk menggunakan bambu saja. Oke, yang selanjutnya, kapan waktu yang tepat untuk memasang lanjaran ini ataupun ajir ini? Waktu yang tepat untuk memasang ajir ini adalah ketika tanaman itu sudah berumur sekitar 2 minggu atau 15 hari setelah tanam, atau kurang lebih dengan ketinggian sekitar 25 cm. Itu tanaman sudah memerlukan ajir atau lanjaran supaya nanti pertumbuhannya itu bisa lebih cepat ya dibandingkan tidak menggunakan lanjaran. Nah, setelah kita menanamkan, nah untuk untuk memberikan lanjaran itu bisa di lubang tanam ataupun bisa di samping lubang tanam. Nah, ini adalah contoh yang di lubang tanam dan di sini adalah contoh yang ada di samping lubang tanam. Jadi disesuaikan saja dengan kondisi masing-masing. Nah, itu untuk pemasangan posisi lanjaran ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, apabila tanaman itu sudah mulai melambat kepada lanjaran gitu, terutamanya setelah 15 hari ya, 15 hari setelah tanam ataupun saat kita memasang lanjaran atau ajir, itu sebaiknya langsung diberikan tali seperti ini supaya tanaman itu bisa langsung melekat ke lanjaran. Kemudian apabila nantinya tanaman itu melengkung di atas gitu seperti ini, itu sebaiknya juga ditali lagi. Ada juga contohnya ini ya, yang hanya ditali di bawah kemudian sampai atas itu tidak ada talinya dan juga sudah mencapai para-para. Itu juga lebih baik ya. Jadi kita tidak memerlukan tali. Mereka itu sudah ada yang seperti ini ya. Ini untuk perekatan mereka, jadi tidak perlu menggunakan tali. Jadi perlu diperhatikan dengan kondisi masing-masing tanaman. Kemudian terlihat perbedaan ya antara tanaman yang sebelah sini dan juga yang sebelah sini, yaitu dimana di sini itu menggunakan tambang, tapi yang sebelah sini itu tidak menggunakan tambang. Kenapa gitu? Nah, untuk pemasangan tambang ini sebenarnya dilakukan setelah tanaman itu sudah ada yang mencapai batas sekitar yang diharapkan, yaitu sekitar 180 hingga 2 meter. Jadi jika tanaman sudah mencapai batas segini ya, kurang lebih, itu nanti akan diberikan tambang seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperkuat lanjaran supaya nanti bisa menahan beban tanaman itu sendiri ketika memang nanti sudah bertumbuh buahnya. Kemudian selain pemasangan tali ketika sudah mencapai batas atas, kita juga perlu menambahkan bambu seperti ini ya, bambu seperti ini. Bambu yang seperti ini ya, kita tancapkan itu di setiap 6 lanjaran ya. Jadi ketika 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kita berikan satu bambu yang seperti ini. Dan selain itu bambunya itu kita paku menggunakan bambu yang melintang seperti ini ya. Nah, tujuannya apa bambu yang melintang ini dipasang di antara bambu ini gitu? Tujuannya adalah untuk menguatkan pegangan dari tali-tali ini, tali-tali tambang ini. Jadi ketika ini diberi bambu, diberi tegangan yang kencang seperti ini pun tidak menjadi masalah ya gitu. Dan ini juga berfungsi sebagai tempat tempat tali tambang ini itu untuk bernaung. Karena kalau misalkan kita bablas, kita teruskan dari ujung sini ke ujung sana tidak ada seperti ininya, itu otomatis tali tambangnya itu akan melengkung karena nanti ada beban dari tanaman-tanaman pare ini, terutama di bagian buahnya gitu. Jadi penting sekali bahwasanya dibuatkan bambu ataupun galangan yang melintang seperti ini ya teman-teman. Ya pada intinya ajir ataupun lanjaran itu bermanfaat bagi tanaman sulur ya, terutamanya pare
ataupun tanaman jenis-jenisnya gitu, karena di sini adalah yang saya tanam pare ya, terutamanya adalah pare gitu. Nah selain itu, dengan adanya lanjaran ini otomatis nanti perkembangan pohon ini itu akan semakin maksimal. Dengan perkembangan yang maksimal tentunya hasil buah itu juga akan lebih maksimal ya, ketimbang mungkin tidak diberi lanjaran. Karena kalau tidak diberi lanjaran, tanaman-tanaman pare ini akan melata di tanah, dan ketika tanaman ini melata di tanah otomatis ya mudah terkena jamur ataupun virus, sehingga lanjaran ini sangat bermanfaat untuk pencegahan virus bagi tanaman. Berarti dapat ditarik kesimpulan bahwasanya lanjaran ini memiliki banyak manfaat bagi tanaman pare ataupun tanaman sulur pada umumnya. Dengan adanya lanjaran ini diharapkan tanaman pare atau tanaman sulur itu bisa bertumbuh secara maksimal. Oke, mungkin sampai sini dulu ya pembahasan mengenai manfaat lanjaran bagi tanaman sulur, terutamanya pare. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk menonton video-video kita selanjutnya.